ada terobosan dengan katakanlah mengucurkan dana, suntikan dana 200 triliun. Statement kementerian bahwa kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu dia. Dalam hal ini adalah Sri Mulyani. Purbaya sudah melakukan atau sudah membuat kesan yang luar biasa kepada presiden. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Ya, kita kembali lagi di Lambe Politik. Kita akan membahas seputar perkembangan politik dan ekonomi yang menarik nih belakangannya. Saya Kenor Tonutasoid dan sudah ada di sini rekan saya. Saya Ali Ikhwan. Ya, kita akan membahas nih bagaimana yang tadinya Menteri Keuangan yang baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa, yang dikhawatirkan bahkan dengan statementnya kontroversial sempat viral dan juga muncul sentimen negatif. Wah, ini bagaimana ini Menteri Keuangan yang baru? Tapi beberapa hari terakhir ini nama dia mulai mendapat sentimen yang positif dan ada beberapa kebijakan yang menarik ya. Dan ini akan kita bahas. Kebijakannya apa aja sih? Menurut Bung Ali nih, apa sih kebijakan yang bisa mengubah yang tadinya sentimen negatif menjadi positif nih? Begini Bung Ken, saya akan melihat dari 4 aspek mengapa sosok Purbaya ini menjadi menarik perhatian publik. Yang pertama karena dia menjadi suksesor seorang Sri Mulyani. Kita tahu bahwa Sri Mulyani ini adalah market darling. Jadi kemudian ketika muncul nama baru, market bertanya-tanya. Tapi Bung Ali, kalau dibilang ini suksesor, Sri Mulyani ini kan ekonom dari UI. Sementara Purbaya ini kan dari ITB. Nah, kan kalau menurut saya sih apakah ini dibilang suksesor ini kan bisa juga dipertanyakan. Ini apa namanya? Ya penonton juga bisa komen nih di YouTube kita ini ya. Betul. Menarik bahwa peralihan dari UI biasanya kemudian ke ITB ini menarik. Tapi saya kira memang karena Sri Mulyani ini sosok yang besar dalam pengertian punya reputasi internasional, lalu dia juga menjadi market darling, dan lalu kemudian digantikan oleh seorang Purbaya yang relatif namanya tidak terlalu besar. Dia memang orang market, pernah di Dana Reksa dan segala Tapi macam. paling tidak tanda-tanda dia ini suksesor dari Sri Mulyani apa nih menurut Bung Ali? Kalau saya tadi komentarkan dari segi latar belakang pendidikan dan alumninya dari mana, tidak mengena dia sebagai suksesor dari Sri Mulyani. Apa sih yang menjadi pertimbangan dari Prabowo, Presiden Prabowo memilih Purbaya ini sebagai menkiunya? Pertama saya kira Prabowo ini ingin mengubah arah ekonomi Indonesia. Sri Mulyani kita tahu banyak orang menganggapnya sebagai orang yang punya madhab neoliberal. Dengan fiskal yang ketat, dengan pro pasar, dan itu dianggap tidak cukup untuk mengangkat atau memenuhi target Prabowo tumbuh 8%. Oleh karena itu Prabowo membutuhkan breakthrough, dia membutuhkan perubahan arah kebijakan ekonomi, lalu muncullah nama Purbaya ini gitu. Makanya kemudian dia langsung membuat sesuatu yang sangat berbeda dengan Sri Mulyani. Kalau kita lihat Sri Mulyani adalah cenderung kepada fiskal yang ketat, kemudian defisit yang dikendalikan, inflasi yang dikendalikan. Tetapi kemudian kalau kita lihat Purbaya, yang dia lakukan pertama kali, statement yang dia nyatakan adalah, buat apa kita narik pajak kalau duitnya terkonsentrasi di BI. Lalu dia membuat terobosan, misalnya kemudian mengucurkan 200 triliun untuk bank-bank plat merah itu. Lalu kemarin juga ada kebijakan soal 845 itu yang kemudian memberi insentif ekonomi. Dia ingin mendorong sebanyak mungkin uang itu ya, liquid di pasar atau di market gitu, sehingga kemudian dia akan bisa mendorong sektor real dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sudah ditunjukkan nih oleh Purbaya dari sisi kebijakan. Tetapi kalau kita lihat gambar besarnya adalah Prabowo memang ingin mengubah
arah ekonomi dari fiskal yang prudent ke bagaimana mendorong sektorial dan pertumbuhan itu jauh terakselerasi seperti itu. Nah, ini Purbaya kan sudah sejak awal menjadi sorotan ya. Menurut saya sih statement-statement dia itu bahkan di media asing ya, media di Singapura juga menyebut bahwa dia ini cowboy style ya. Dan dia juga bilang ya bahwa wah ini ternyata sebagai Menkyu ini beda ini gitu kan, yang statement-statementnya langsung menjadi perhatian publik kan gitu ya. Sebelumnya kan dia sebagai direktur LPS ya. Betul. Artinya memang ada perbedaan gitu. Nah kalau saya melihat ada terobosan dengan katakanlah mengucurkan dana, suntikan dana 200 triliun ke perbankan ya. Kemudian juga ada kebijakan ekonomi tadi Bung Ali juga sudah menyebutkan. Nah kalau saya melihat memang ini adalah respon terhadap krisis, tidak terlepas dari respon terhadap krisis di Agustus lalu gitu. Nah, tapi apakah ini bisa menjawab nih, Bung Ali? Menurut Bung Ali, kalau saya sih melihat, wah ini masih sebagian kecil dari persoalan yang kemarin ada tuntutan 17+8 itu. Yang unik dari kebijakan 8+4+5 dan kemudian kita compare dengan tuntutan 17+8 itu semuanya menggunakan angka-angka kemerdekaan. 17+8 lalu 8+4+5 maksudnya 845 gitu. Dan ada angka 8 ini ya. Iya. Yang sering diidentikan dengan 08 ya. 8 ini 8. Iya. Dan presiden ke-8 pula. Betul. Dan secara nomenklatur itu unik ya, karena kemudian nyambung meskipun kemudian kalau tuntutan 17+8 itu ada lebih ke reformasi struktural, sedangkan policy 8+4+5 itu lebih ke solusi-solusi jangka pendek. Tetapi saya kira memang itu adalah statement dari kementerian bahwa kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu dia gitu. Dalam hal ini adalah Sri Mulyani. Tapi menarik tadi mungkin saya kira mendalami soal komunikasi politik itu. Bagaimana kalau Bung Ken melihat dari sisi style ya, gaya style komunikasinya yang cenderung cowboy ini, karena di satu sisi dia memang menarik perhatian, tetapi itu bisa seperti pisau bermata dua. Kalau blunder dia bisa menjadi objek bullying gitu, tetapi kalau unik kemudian lucu dan kemudian substansinya kena, dia juga bisa mendapatkan kredit gitu. Dari sisi komunikasi politik apa yang mungkin bisa baca dari situ? Ya, dari sisi kalau pengamatan saya sih memang dia begitu dilantik sudah membuat statement, dan ketika itu muncul statement yang blunder, kontroversial. Dari sisi dia bagaimana memulihkan kembali, dia kan langsung mengklarifikasi gitu ya. Artinya ini salah satu gaya komunikasi dan cepat untuk mengkoreksi dan minta maaf. Saya kira ini suatu cara untuk mengatasi yang ketika misalnya terjadi pernyataan yang kontroversial. Nah, dari sisi katakanlah misalnya public policy atau kebijakan publik, dan di sini harusnya memang ada urutan-urutan ya. Artinya ketika misalnya mengambil kebijakan, dia harus melihat dulu peta masalah. Setelah peta masalah itu tentunya dia lakukan misalnya untuk dialog. Nah ini dialog ini partisipasi publiknya. Di situ sebenarnya yang harus ditekankan juga sebelum mengambil kebijakan. Nah, tapi kan ini melompat langsung ke kebijakan implementasi gitu. Makanya muncul kebijakan insentif bukan suntikan 200 triliun ke perbankan dan kemudian koperasi merah putih gitu ya. Nah, apakah ini yang bisa menjadi solusi tuntutan 17+8 itu, walaupun memang tidak elok juga dibebankan ke seorang Menkyu yang baru namanya Pak Purbaya ini kan gitu kan, karena ini kan tuntutannya kepada pemerintahan, ke seluruh pemerintahan gitu. Bung Ali bagaimana melihatnya? Iya, saya kira yang menarik kalau soal public policy memang dialog publik itu diperlukan, tetapi untuk momen-momen tertentu barangkali
Purbaya dan kemudian juga Presiden sudah mengidentifikasi apa masalahnya. Lalu yang terpenting adalah bagaimana dia kemudian melakukan satu tindakan nyata untuk melakukan perubahan arah kebijakan itu dari model fiskal yang ketat menuju kepada satu terobosan-terobosan yang untuk menggerakkan sektor real, dan kemudian karena hanya dengan investasi dan kemudian menggerakkan sektor-sektor di sektor real itu yang akan mendorong pertumbuhan. Artinya bukan hanya soal pertumbuhan, karena Prabowo sangat menekankan pertumbuhan 8%, dan itu tidak mungkin menurut saya jika kemudian arsitek fiskalnya tetap pada Sri Mulyani. Yang mengejutkan artinya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul. Dengan pertumbuhan ekonomi atau target-target yang dilakukan, tapi harus tetap menjaga fiskal ini ketat. Iya. Yang mengejutkan justru bagi saya mengapa Prabowo memilih Sri Mulyani gitu pada saat pembentukan kabinet di awal. Itu bagi saya mengejutkan. Karena kalau kita lihat sosok Prabowo dan sosok Sri Mulyani ini secara politik maupun secara ideologis itu berseberangan dengan Prabowo. Artinya begini, ketika terjadi turbulensi politik menjelang pemilu 2024, Sri Mulyani melalui Faisal Basri almarhum mengatakan akan mundur karena terjadi itu. Lalu kita juga melihat misalnya Sri Mulyani yang kemudian sowan kepada Megawati yang secara politik berbeda dengan Prabowo dan Jokowi gitu. Jadi secara politik sebenarnya berbeda, dan secara madhab ekonomi juga berbeda. Kalau kita mengikuti perjalanan Prabowo dan Gerindra, dia memang menekankan tentang bagaimana ekonomi kerakyatan dan segala macam. Ya. Sementara kalau kita lihat Sri Mulyani lebih pro market, lebih fiskal ketat dan segala macam, yang secara mazhab dia neolib, dan itu berbeda sekali dengan Prabowo. Karena itu kemudian bagi saya waktu itu agak terkejut bahwa yang dipilih akhirnya adalah Sri Mulyani gitu. Tapi mungkin ini masa transisi, karena masa transisi itu bagaimana penyesuaian. Dan saya lihat kelebihan dari Purbaya ini, kalau di awal bukan hanya soal sentimen di media sosial lah, tapi juga sentimen pasar ketika itu di awal walaupun sempat sedikit katakanlah menguat, tapi pada sesi berikutnya itu kan melemah ya pasar. Nah sekarang sudah relatif ya. Walaupun harus ada pemulihan itu kan butuh waktu. Tapi Bung bagaimana melihat artinya dari keberanian mengubah dari yang biasanya dari ekonom UI ya, misalnya mulai dari Budiono, Sri Mulyani, tapi sekarang dari ITB gitu ya. Ya saya kira bukan soal ITB atau UI-nya ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang-orang neolib, Budiono UGM gitu kan ya. Kemudian kita pernah punya Menteri Keuangan yang latar belakang praktisi, Agus Marto, meskipun kita tahu dia UI Bangkir, juga ya? S1-nya UI, kemudian tapi dia lebih dikenal sebagai seorang praktisi dari pilihan-pilihan praktis. Tapi yang menarik dari dua Menteri Keuangan, jadi ketika 2010 terjadi chaos lah ya, terjadi situasi yang tidak nyaman dengan kasus Senturi, Sri Mulyani itu bisa dibilang kalau menurut saya diselamatkan oleh Bank Dunia ya, ditarik menjadi managing director di sana, sehingga kemudian membuat dia yang pada saat itu didorong untuk diproses secara pidana lalu diselamatkan gitu. Tetapi kemudian apa yang terjadi pada selama 2010 sampai 2016? Itu kan sebenarnya kan periode SBY periode kedua ya. Periode kedua. 2009 memasuki ke 2010 iya, kan Oktober sampai awal 2010 gitu ya. Iya betul. Jadi kita pernah memiliki dua Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo dan Khatib Basri, dan Indonesia baik-baik saja kok tanpa Sri Mulyani gitu loh. Jadi selama ini kalau orang berpikir bahwa Sri Mulyani adalah segala-galanya, ternyata tidak. Artinya begini, ketika di awal market meragukan Menteri Keuangan Purbaya ini, Menko Purbaya ini, ya
mereka saya kira juga tidak belajar ya, bukan tidak belajar, maksudnya tidak melihat pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa jangan takut ditinggalkan Sri Mulyani. Indonesia baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat growth-nya di era-era Agus Marto dan Khatib Basri itu kan juga tinggi gitu, bahkan menyentuh 6 gitu. Nah, artinya dengan dorongan kebijakan yang lebih progresif, saya kira ya, keinginan Prabowo untuk sampai di level ya setidaknya 6-7 saya kira masih mungkin gitu. Tapi tentu kita seperti Bung Ken bilang bahwa kita masih harus melihat 3-6 bulan ke depan ini gebrakan-gebrakan ini work atau tidak gitu. Iya. Saya melihat di awal-awal begitu dilantik ada statement yang kontroversial. Feeling waktu itu saya perkirakan waduh ini nggak lama ini menterinya gitu ya. Tapi ketika dia bisa memulihkan dengan meminta maaf dan rapat-rapat di DPR juga bisa dijawab dengan bisa berdialog gitu ya, dan sekarang menjadi sentimen positif. Saya juga belum cek sih apakah misalnya di sini ada skenario atau agenda setting yang bagaimana semasif mungkin supaya sentimen positif terhadap Menkyu yang baru ini ya. Tapi paling tidak yang kita lihat sepintas ya, bahwa sekarang sudah mulai sentimennya positif gitu. Artinya kalau sentimen positif ini bisa membawa sesuatu yang baru dan perubahan yang baru. Angin segar lah gitu ya. Ya kalau kita bicara sentimen, sesungguhnya kita harus membedakan antara sentimen market dan sentimen netizen. Kalau sentimen market saya kira memang dari turbulensi di awal itu sudah mengalami semacam ketenangan ya, sudah mulai tenang, sudah mulai confident gitu. Tapi kemudian yang sentimen netizen ini karena statement dia yang 17+8 itu kemudian menuai sentimen negatif, tapi kemudian berangsur-angsur sekarang positif. Nah, Bung Ken menarik tadi yang bilang bahwa apakah ini by design atau ini organik gitu, natural gitu. Nah, saya kira memang bisa jadi kedua-duanya gitu. Dalam arti pengertian begini, di dalam sesuatu yang berkaitan dengan dunia politik dan dunia policy ini tidak ada yang 100% organik, tidak ada yang 100% betul-betul murni gitu ya. Selalu ada intervensi karena kalau kita lihat diskusi publik, termasuk pasar juga diintervensi ya. Betul, bisa jadi. Jadi kalau kita lihat diskusi publik itu kan di media sosial itu tidak semuanya itu alami, organik gitu ya. Selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang menginjek untuk mengarahkan kemana angin berhembus begitu. Nah, memang di tengah banyak persoalan ya. Artinya di saat yang sama sekarang pemerintah juga harus juga meyakinkan kepada publik bahwa kemarin statement bahwa ada dugaan makar juga harus dijawab gitu ya kepada publik. Apa bukti-buktinya gitu kan. Makanya perlu juga tim independen ya. Apakah tim independen ini bisa menjawab nanti kepada publik. Belum lagi persoalan-persoalan reformasi Polri gitu ya, bersamaan nih semua nih. Belum lagi misalnya berkaitan dengan pelanggaran HAM, kemarin demonstrasi bagaimana mereka yang menjadi korban, ada 10 orang yang meninggal dunia. Ini juga kan PR. Iya, PR. Dan satu pun itu terlalu banyak sebenarnya dalam demonstrasi. Katanya di sini ada dalang gitu misalnya. Nah, ini kan bersamaan untuk pemulihan ekonomi gitu. Nah, ini kan tidak mudah gitu. Tidak mudah. Publik perlu dijelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Tetapi di luar itu saya kira menarik juga bagi kita untuk terkait dengan Menteri Keuangan itu, Purbaya itu, bahwa policy-policy yang dia telurkan termasuk diantaranya adalah menggelontorkan 200T ke bank-bank plat merah Himbara itu. Bank-bank Himbara itu kan ada problem regulasi gitu. Misalnya ekonom di daerah Bini misalnya dia menyebut ada pelanggaran dari sisi regulasi. Walaupun ada jawabannya bahwa ini sebenarnya Bank Himbara itu justru pusing karena dia ini ternyata bukan dikasih cuma-cuma tapi juga ada ininya ya, ada bunganya. Ada bunganya, iya betul. Jadi memindahkan dari BI ke sini ternyata perbankan juga dituntut
harus menggerakkan uang ini kan gitu. Sebab kalau tidak menggerakkan dan uangnya hanya ini, dia rugi dong gitu kan. Ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi tadi bahwa kebijakan-kebijakan yang bersifat terobosan itu juga tidak bisa sebenarnya melanggar regulasi-regulasi. Misalnya apakah dia melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, apakah dia melanggar Undang-Undang APBN, atau bahkan dia melanggar Undang-Undang Dasar, karena 3 regulasi itu yang disebut oleh Didi Rahbini sebagai sesuatu yang dilanggar di dalam kebijakan penggelontoran dana 200T ini gitu. Nah, hal seperti ini harus dijelaskan juga oleh Menteri Keuangan ini, bahwa apa yang dilakukan tetap on the track, tidak melenceng dari regulasi yang sudah ada gitu. Sebab kalau kemudian diterobos, ini juga menimbulkan problem tersendiri gitu. Jadi kebijakan atau implementasi kebijakannya saja itu masih membutuhkan PR untuk dilaksanakan, diimplementasikan. Pada saat yang sama bisa jadi dia harus menghadapi kritikan atau tuntutan atau bahkan kritik keras soal bagaimana kebijakan dijalankan di atas pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi, dan itu bisa menjadikan problem di kemudian hari. Nah, justru itu tadi bahwa cycle policy itu juga memang harus dilaksanakan dengan dialog dan pelibatan partisipasi publik, supaya nanti ini tidak hanya pemulihan ekonomi, tapi harus juga menuju dan harus berkeadilan gitu kan. Nah, ini yang jadi catatan penting sebenarnya. Apapun yang menjadi kebijakan itu, kita sudah melihat sendiri ya bagaimana undang-undang KPK dibuat secepat kilat lah ya. Kemudian undang-undang tentang pemindahan ibu kota ya. Nah, ini kan jadi problem. Nah, kalau ini mau melibatkan partisipasi publik, melakukan dialog supaya nanti kebijakan-kebijakan itu berkeadilan gitu loh. Menyentuh. Ya, menyentuh. Tidak hanya sebatas persoalan kita adalah persoalan ekonomi, hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan, tapi bagaimana di situ pertumbuhan itu juga harus yang berkeadilan gitu ya. Semua masyarakat merasakan kebijakan itu. Betul. Sehingga tidak terjadi krisis. Iya. Saya ingin memberikan satu catatan agak ini mungkin. Saya tuh agak tertarik untuk kembali mengulas tentang Sri Mulyani yang kemudian orang banyak mengeluhkan sebagai pernah mendapatkan award sebagai the best minister kalau tidak salah. Tetapi kalau kita lihat ada banyak kebijakan dia itu yang menjadi kontroversi. Kita ingat bahwa 2008 Senturi menjadi kontroversi, tahun 2008-2009 juga kalau kita ingat privatisasi BUMN yang menuai kontroversi juga, yang kemudian untuk nambal APBN juga. Lalu kemudian di era Jokowi kebijakan soal tax amnesty yang bisa dibilang tidak optimal, bahkan target-target repatriasi dana dari luar itu juga nggak optimal, bahkan sangat sedikit gitu. Nah, ada banyak itu barangkali yang orang ada di top of mind orang soal policy Sri Mulyani. Dan kalau kita ingat misalnya Prof. Mahfud MD juga pernah membongkar soal dugaan transaksi mencurigakan sampai 300 triliun di Kementerian Keuangan gitu. Jadi saya dalam posisi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani dengan orang baru, terlepas siapapun orangnya gitu. Iya. Bahwa tapi ini dengan nama Menkyu Purbaya ini, ya mungkin komentar Bung Ali nih, mungkin ini komentar singkat gitu. Purbaya ini kan kabarnya sudah melakukan presentasi di depan Prabowo dan Prabowo sangat terkesan. Artinya di sini Prabowo maksud saya di sini Purbaya sudah melakukan atau sudah membuat kesan yang luar biasa terhadap memberi kesan yang luar biasa kepada presiden gitu. Sehingga kemudian ya kita harapkan kalau presiden sama Menteri Keuangannya ngeklik secara ideologis maupun secara chemistry, makanya kita harapkan ini akan menjadi sesuatu yang baik ke depan begitu. Iya, memang Menkyu yang baru ini Purbaya Yudi Sadewa ini ya melakukan langkah cepat, ada terobosan. Ya, saya kira ini bisa mengubah perekonomian kita nantinya
Dan harapan kita sih seperti itu ya. Walaupun ada menjadi catatan penting pelibatan partisipasi publik dan harus juga berkeadilan. Nah, penonton silakan komentar. Seperti apa komentar Anda tentang Menkyu yang baru, Purbaya Yudi Sadewa? Ikuti terus Lambe Politik. Terima kasih.